Kita kembali membahas sesuatu yang cukup sensitif di dalam kekristenan. Ya. Dalam konteks perjumpaan dengan Bapa. Pertanyaannya, topik utamanya adalah seperti ini. Apakah para nabi-nabi pada perjanjian lama setiap hari berjumpa dengan Allah Bapa? Ini akan membahas apa yang menjadi koreksi mitos secara umum pada gereja modern. Tesisnya adalah Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa para nabi mengalami perjumpaan manifestatif dengan Allah setiap hari. Yang terjadi adalah hidup dalam kesadaran akan Allah, bukan selalu pengalaman yang bersifat spektakuler. Contoh konkret, kita ambil cerita kisah Musa pada Alkitab, di mana mengalami teopani yang spektakuler, yang besar ya, dengan suatu hal yang ajaib juga, yaitu semak menyala tapi tidak terbakar menjadi abu gitu atau arang ya di Bukit Sinai. Kejadian itu tidak setiap hari. Terus di satu sisi yang lain, Musa itu banyak hari-hari yang dilaluinya itu memimpin umat, mengatasi keluhan, lelah, marah, bahkan pernah melakukan kesalahan. Lalu kalau kita lihat dalam kisah Nabi Elia, di mana melawan nabi-nabi Baal, api turun dari langit. Bisa kita baca dari Perjanjian Lama 1 Raja-Raja pasalnya yang 18. Itu sekali terjadi dalam hidupnya. Terus kalau kita lihat juga, Nabi Elia juga pada hari-hari berikutnya mengalami apa? Depresi, takut, ingin mati. Itu tertulis pada Perjanjian Lama dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. Lalu kita juga bisa pelajari dari kisah Yeremia. Dipanggilnya tuh dengan strong, wah pokoknya keren dah, kuat gitu ya. Lalu bertahun-tahun hidup dalam apa? Kesepian dan juga mengalami konflik batin, atau kalau istilah zaman sekarang bahasa Indonesianya adalah ya mengalami perang batin lah. Lalu bisa kita lihat juga pada Perjanjian Lama dalam kisahnya Mazmur Daud gitu. Banyak hari tanpa rasa kehadirat Tuhan dalam hidupnya. Justru disitulah iman Raja Daud teruji ataupun diuji. Jadi dapat disimpulkan secara awal ya, kita bisa lakukan hipotesis dalam hal ini. Para nabi tidak hidup dari pengalaman ekstatis, ataupun pengalaman-pengalaman yang dibilang spektakuler setiap hari atau secara hariannya spektakuler. Tetapi dari hal ini kita bisa ambil poin pembelajaran pertama, ketaatan jangka panjang. Kedua, konsisten di tengah kekosongan, kesetiaan di tengah kekosongan. Ketiga, kesadaran akan Allah yang kadang terasa, kadang sunyi, seolah-olah Allah tidak berbicara. Nah, dalam mitos modern yang menjadi kendala, jika hari ini tidak merasa Tuhan hadir, berarti iman kita bermasalah. Di sini Kak Noven menekankan satu, itu bukan teologi yang sehat dari Alkitab. Kedua, ini bisa menjadi spiritualisasi emosional dan kedua-duanya salah kaprah. Lalu apa makna perjumpaan dengan Bapa menurut Yohanes 14 ayat 6? Yang demikian bunyinya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu bunyi firman Tuhan. Akulah jalan,
kebenaran, dan hidup. Ada 3 aspek ya. Kita akan melakukan ekspositori ataupun eksposisi secara teologisnya. 1, secara barat atau secara Katolik Roma, mengacu pada pernyataan Agustinus dan Anselmus. Bisa disimpulkan 2 hal. Yang pertama, perjumpaan dengan Allah terjadi melalui Kristus yang diimani, bukan pengalaman mistik yang dicari-cari atau dicocok-cocokin. Kedua, fides quorens intellectum, di mana iman yang mencari pengertian, bukan iman yang mencari sensasi supaya bisa bersaksi di gereja-gereja, di lingkungan, supaya seolah-olah hidupnya spektakuler di dalam Tuhan. Itu berbahaya. Secara timur, Athanasius dan juga Gregorius Palamas ada 2 hal. 1, mengenal Allah bukan lewat esensinya, tetapi mengalami energinya, atau yang dikenal juga dengan energia. Yang artinya apa? Allah dikenal melalui karyanya dalam hidup, bukan selalu melalui rasa. Ya, bukan selalu melalui rasa, atau kalau bahasa modernnya, jangan hanya dirasa-rasa sehingga bisa terjebak juga cocokologi. Itu waspadai. Yang ketiga, pandangan modern dari Bonhoeffer ataupun Karl Barth, yang kita kenal sebut dengan Barth aja ya, sama. Di mana Allah sering hadir dalam keheningan. Ya, Allah sering hadir dalam keheningan, penderitaan, dan ketaatan, bukan dalam pengalaman rohani yang premium ataupun pengalaman rohani yang kayaknya cuma dia yang eksklusif mengalami itu. Nah, itu juga perlu dicek lagi, perlu di cross check ya. Jadi janji Yohanes 14 ayat 6 bukan janji pengalaman harian, melainkan janji relasi yang sah, benar, dan konsisten mau bertumbuh melalui Kristus. Lalu apa kriteria perjumpaan dengan Allah yang sehat secara teologinya maupun secara psikologinya? Kriteria teologis, kalau kita lihat secara objektifnya, ini sama halnya dengan sebuah perjumpaan dengan Allah yang sejati. Ya. Kita akan melihat perjumpaan dengan Allah yang otentik, genuine. 1, kristosentris, tidak terjebak pada egosentris. Nah, hal inilah yang harus kita lihat dan kita uji secara batin. Refleksikan diri, apakah bersifat kristosentris atau ternyata malah menjadi egosentris, seolah-olah karena dia pemimpin rohani, dia harus mengalami sesuatu yang spektakuler dari orang-orang yang dibinanya. Nah, itu bisa masuk dalam sebuah kesesatan pikir ataupun kesesatan teologis ya. Kedua, membawa pada pertobatan dan kerendahan hati. Itu tanda atau kriteria dari perjumpaan dengan Allah yang genuine atau sejati ya. Ketiga, menghasilkan buah roh, bukan superioritas rohani, apalagi mendominasi sampai ke level manipulasi. Itu juga berbahaya. Yang keempat, selaras dengan kitab suci dan komunitas iman, tidak meniadakan akal sehat dan tanggung jawab hidup. Jangan karena bertobat, pelayanan, semua dicurahkan di pelayanan, keluarga, bisnisnya, pekerjaannya semua berantakan. Ingat, di dalam itu ada prioritas, skala prioritas dalam kehidupan kita. Tolong bijak dalam hal ini. Jangan setelah kalian habis-habisan buat Tuhan, ternyata keluarga kalian rusak, lalu dihakimi bahwa kalian dianggap kurang iman, kurang berhikmat,
lebih baik dari sekarang kita berhikmat sehingga tidak menghadapi juga penghakiman yang gak penting dalam hidup kalian. Nah, jika ini hal yang salah ya, jika dalam konteks perjumpaan dengan Bapa ataupun perjumpaan dengan Tuhan membuat satu, merasa lebih suci dari orang lain, dua, anti koreksi karena gue hamba Tuhan, karena gue pengkhotbah, karena gue sudah melayani Tuhan sekian lama, lalu anti koreksi. Kalau kita sampai anti koreksi, apa yang diajarkan ternyata membuat sebuah absurd ataupun sesuatu yang tidak berdasar secara teologi, itu perlu kita mau dikoreksi lah, mau dikoreksi. Kita pun harusnya sebagai pembicara ataupun pembawa materi yang diajarkan juga mau mengoreksi apa yang kita ajarkan sendiri. Perjanjian Baru pernah bilang bahwa awasilah pengajaran kita juga gitu. Ya. Yang ketiga, salah juga dalam konteks perjumpaan ini adalah apa? Tergantung pada figur rohani, melebihi tergantung pada Kristus sendiri, kepada Allah sendiri. Itu jelas bukan dari Allah. Lalu kalau kita lihat dari kriteria psikologis, kita pandang ini mau gak mau secara subjektif dan secara kesehatan mentalnya ya. Perjumpaan yang sehat ya tidak memaksa secara emosi. Kedua, tidak memaksa emosi ya yang pertama ya. Kedua, tidak menimbulkan kecemasan kronis. Justru terjadi kadang-kadang bisa mengalami FOMO, fear of missing out, ataupun merasa aduh yang lain pelayanan kok aku nggak pelayanan. Motivasi melayaninya itu bukan karena panggilan Allah, tapi karena apa? Merasa tertinggal, nggak eksis, kok nggak mengalami hal seperti yang teman-temannya alami. Bukan itu, bukan akibat kecemasan ya, itu berbahaya. Ketiga, perjumpaan sehat juga tidak menciptakan rasa bersalah eksistensial. Aku gagal rohani, kok aku nggak eksis dalam pelayanan. Nah itu berbahaya juga. Yang keempat, memberi ketenangan meski tidak selalu euforia. Nah, perjumpaan yang sehat itu memberi ketenangan meski tidak selalu euforia ataupun spektakuler. Itu perlu dihayati, dipahami, coba refleksi kembali ya. Lalu apa yang menjadi red flag-nya dalam psikologinya? Jika kamu tidak mengalami Tuhan setiap hari, imanmu mati atau imanmu adalah zombie. Ini bisa mengarah ke spiritual gaslighting. Ya, itu hati-hati ya, please. Para pembina rohani maupun orang-orang yang dibina itu juga harus lihat apakah pembina ini overclaim atau seperti overgeneralisasi atau apa, ya waspadailah sendiri ya. Mengapa pernyataan harus tiap hari berjumpa dengan Tuhan bisa mengintimidasi? Kita lihat secara psikologi Kristianinya seperti apa. Satu, alasan pertama, performance based spirituality, di mana relasi dengan Allah diukur dari frekuensi rasa, bukan kesetiaan ataupun konsisten dari hidup. Yang kedua, alasan kedua, authority pressure, di mana hamba Tuhan dijadikan proksi Allah, bukan penunjuk kepada Kristus. Jadi semua pengajaran yang dilakukan oleh hamba Tuhan itu dianggap sebuah standar yang harus dimiliki tanpa di cross check, anti kritik, itu harus diwaspadai. Alasan ketiga, trauma rohani yang laten, di mana pernyataan absolut memicu rasa gagal, malu, dan tidak cukup rohani. Jadi ketika ngomong sama seseorang tahu-tahu gini ditanya, kok pelayanan apa di dalam gereja? Perlu diketahui Tuhan bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bukan hanya pengajaran di dalam gereja, justru keluar gereja menginjil. Setelah kita injili orang-orang,
Setelah kita memperkenalkan kabar baik, baru ajak orang itu ke gereja. Kita mentraining mereka juga. Firman Tuhan dalam Matius 28, pergilah jadilah semua bangsa muridku, pasal 19 ayat 19 dan 20 itu menyatakan sebelum memuridkan orang, kita sendiri juga memposisikan diri seperti seorang murid. Ya, anggaplah dalam sisi normatif modernnya, ya kalau Anda mau menjadi seorang murid, catat, perhatikan, pelajari apa yang dikhotbahkan. Berani mengatakan salah jika memang yang disampaikan adalah salah atau absurd. Itu baru murid. Kalau cuma dicekokin itu seperti anak TK, bukan mahasiswa, bukan murid yang belajar sadar seperti di level SMP dan SMA. Pahami ini. Lalu kita kalau breakdown dengan akronim SCORE, pertama sadar. Allah bukan target pengalaman. Yang K dari SCORE, kenali. Allah pribadi, bukan event. Kegiatan rohani ini, kegiatan di sono, kita banyak aktif. Kita bahkan jadi kayak seperti omnipresent dalam setiap aktivitas. Tapi pribadi Allah tidak kita rasakan. Hampa. Saya pernah mengalami proses ini long time ago. O dari SCORE, olah. Iman lewat olah iman, lewat firman, akal dan hidup. Ingat dalam perintah utama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, ya kan? Ada 4 hal, ada yang paling lengkap itu 4 hal. Ya. Artinya apa? Ya dengan akal budi kita juga harus berpikir gitu loh, bukan nggak memakai otak. Iman itu tuh pakai otak juga. Kalau nggak, untuk apa Tuhan berikan otak dalam hidup kita? Ya, olah iman lewat firman, akal, dan hidup. Jadi setelah tahu ya dihidupi. Kalau nggak dihidupi ya omong kosong. Yang keempat, rawat. Apa yang harus dirawat? Relasi yang tanpa paksaan. Kalau mentornya nggak niat, yang dimuridkan atau mentinya mencari. Kalau mentinya sudah mencari, mentornya masih tidak mau memberikan, carilah di luar gereja pun bisa. Asal sesama kita uji apakah dia masih dalam track kebenaran firman. Uji juga buah rohnya, perilakunya. Cek, jangan pakai asumsi dan main percaya. Karena manipulasi banyak di mana-mana. Waspadai. Mau di dalam gereja, di luar gereja, itu banyak. Lalu kita masuk dalam formasi spiritual. Up in out-nya apa? Up. Setia kepada Allah meskipun dalam kesunyian. Meskipun seperti seolah-olah Allah tidak berbicara. In-nya bertumbuh dalam karakter. Di dalam kesunyian kita, dalam penderitaan kita, maukah kita konsisten dalam karakter yang sudah Alkitab tuliskan? Dan apa yang dikatakan Alkitab secara spesifik. Yang ketiga, out. Mengasihi sesama. Kita keluar untuk mengasihi sesama. Jangan hanya mengasihi di dalam gereja atau komsel, tetapi di luar kita dianggap sampah, nggak ada guna, nggak ada kelihatan kasih kita, nggak dirasakan orang kasih kita. Untuk apa? Ingat, yang kita kejar bukan sensasi. Mengasihi sesama bukan mengejar sensasi. Kalau kita bedah dari 5 patriark gereja dan pengalaman para orang-orang santo santa lah dalam perjanjian dalam gereja klasik ya, sejarah gereja klasik dari Roma Katolik, kita bisa lihat dari Santo Teresa of Avila, Santo Teresa of Avila, di mana tahun-tahun panjang tanpa rasa kehadiran Tuhan. Justru itu dimurnikan sebagai iman dewasa. Kedua, Konstantinopel, dilihat dari Ortodok Timur, Santo Silouan de Antoinette mengalami kehadiran Allah lalu ditarik kembali ke keheningan yang panjang.
Dalam hal ini diajarkan, peganglah pikiranmu di neraka, namun jangan putus asa. Seolah-olah keheningan itu menjadi neraka pribadi kita, namun jangan pernah putus asa. Ingat, 7 kali orang benar jatuh tidak akan sampai tergeletak, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Selama kita tidak menyerah dan sadar, anugerah Tuhan itu ada. Kalaupun kita bisa nggak patah semangat, itu pun adalah anugerah Tuhan. Tidak semata-mata hanya karena kekuatan pribadi kita. No. Hati-hati. Yang ketiga, Alexandria. Athanasius memberikan statement seperti ini. Iman diuji bukan oleh pengalaman, tetapi oleh kesetiaan pada kebenaran. Alur waktu atau pengalaman hanya sebuah proses. Ya. Ingat baik-baik, iman diuji bukan oleh pengalaman, tetapi oleh kesetiaan pada kebenaran. Yang keempat, Antioquia. Yohanes Chrysostomus mengatakan, Allah sering berbicara melalui kitab suci dan penderitaan. Yang kelima, Yerusalem. Tradisi liturgis. Allah ditemui dalam ritme hidup, bukan sensasi. Kesamaan semua patriark adalah tidak ada yang mengajarkan pengalaman harian wajib. Jadi jangan menggunakan asumsi liar atau mitos gereja modern. Waspadai ini ya. Karena ketika kita tidak mengalami itu, lalu kita muncul rasa desperate yang tak berujung. Saya pernah melalui proses ini. Oke. Pertanyaan yang pernah saya tanyakan pada orang-orang, apakah haus pada perjumpaan pribadi dengan Allah sendiri? Di tengah-tengah saya mempelajari logika, apa itu fallacy yang timbul dalam gereja, hermeneutik, koreksi paradigma, konsep penderitaan, iman versus emosi, trauma rohani dan lain-lain, ya. Ketika saya merenungkan Yohanes 14 ayat 6, sekali lagi Kak Noven bacakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pola yang muncul jelas. Kita cek apakah pola hidup kita seperti apa sih gitu loh. Apa yang kita kejar? Kita bukan mengejar sensasi rohani. Apakah kita haus akan kebenaran yang kokoh, rasional, dan inkarnasional? Ini mesti konsisten dengan Yohanes 14 ayat 6, di mana jalan itu menggambarkan proses hidup, kebenaran itu menggambarkan pencarian intelektual dan eksistensial, dan hidup itu berbicara realitas sehari-hari, bukan event emosional. Lalu dari yang saya pelajari, saya menyimpulkan dengan diskusi beberapa orang juga bahwa kehausan yang saya alami, ataupun sebaiknya kehausan kita bukan bersifat patologis, bukan terbatas ataupun terkurung dalam ambisi rohani. Bukan iri pada pengalaman orang lain, tapi alami sendiri pengalaman bersama Bapa, alami sendiri perjumpaan dengan Bapa secara pribadi. Lalu apakah kita sadar iman yang sedang bertumbuh dari fase ingin merasa menjadi ingin mengenal dengan benar? Ini penting dalam pertumbuhan kerohanian kita. Lalu kita akan masuk pada kesimpulannya secara secara menyeluruh, ya.
Satu, Allah tidak menjanjikan perjumpaan spektakuler setiap hari. Tolong sadar hal ini. Kedua, Allah menjanjikan kesetiaannya setiap hari. Di mana Allah itu selain omnipotent, maha kuasa, juga omnipresent. Justru karena omnipotennya itu menyebabkan omnipresent. Yang ketiga, kehadiran Allah paling sering dikenali setelah kita taat, bukan saat kita mengejarnya sebagai pengalaman. Yang dilihat adalah ketaatan kita. Bacalah dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Apa esensi hubungan manusia dengan Allah? Selingan, jika Tuhan harus muncul setiap hari agar kita percaya, itu bukan iman, itu absensi. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, ajar kami mengenal-Mu, bukan karena sensasi, tetapi karena kebenaran. Ajari kami setia saat Engkau terasa dekat, dan tetap setia saat Engkau terasa diam. Bentuk iman kami agar dewasa, jujur, dan berakar dalam Kristus. Kami mohon belas kasih Bapa dan anugerah Bapa mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Tuntun kami selalu Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.